Bahaya an-namimah, adu domba. Dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Sahabat Minggu Jaya yang dirahmati Allah. Pada video ini kita akan membahas tentang bahayanya adu domba. Adu domba atau namimah merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela karena tujuan daripada adu domba itu ialah menyebarluaskan berita yang tidak benar, fitnah, agar antar individu atau masyarakat muslim tidak saling menyukai satu sama lain dan akhirnya terjadi pertikaian dan peperangan. Dengan kata lain, adu domba merupakan suatu perbuatan rekayasa yang sengaja dilakukan untuk merusak, memfitnah, atau menghancurkan orang lain serta merupakan pemicu terjadinya permusuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam, di mana tujuan bermasyarakat di dalam Islam ialah membangun individu dan masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa serta pribadi yang sahih yang tersambung dalam jalinan cinta dan kasih sayang serta keramahan antara sesama. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat 6. Dalam Islam, hukum namimah atau adu domba ialah haram. Salah satu dalilnya ialah firman Allah SWT yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam 10-11. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan adu domba, berarti ia telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah dan telah berbuat dosa, maka nerakalah baginya sebagai balasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang artinya, tidak akan masuk surga bagi Al-Qattat tukang adu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh Ibnu Katsir kemudian dijelaskan bahwa mereka yang disebut sebagai Al-Qattat ialah orang-orang yang senang mencuri dengan pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan oleh mereka yang didengarkan olehnya akan perbincangannya. Kemudian olehnya disebarluaskanlah pembicaraan tersebut kepada orang lain atau ke masyarakat, akan tetapi dengan tujuan untuk mengadu domba orang tersebut. Dengan kata lain, apa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat bisa saja sama seperti apa yang dibicarakan tetapi ditambah-tambahi dengan sesuatu yang menjelekkan atau berbeda sama sekali hingga benar-benar menjadi sebuah fitnah yang sangat merugikan. Oleh sebab itu, adu domba juga merupakan pemicu hilangnya rasa kepercayaan terutama pada korbannya. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan perilaku adu domba ialah sebagai berikut, orang yang sedang mengadu domba pasti memiliki niat atau maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap korbannya, orang yang diadu, misalnya agar orang lain dibenci atau dipecat dari pekerjaannya. Seorang pengadu domba ialah mereka yang senang sekali menyebabkan pertikaian atau menjadi provokatornya. Hal paling mendasar dan yang paling sering menjadi penyebabnya ialah perasaan iri terhadap seseorang sampai muncul keinginan untuk membuat buruk atau menghancurkan orang tersebut. Cara paling mudah ialah dengan menyebarkan berita palsu atau memfitnah, sehingga orang lain juga turut membenci orang yang ia benci. Orang yang suka mengadu domba biasanya juga merupakan orang yang munafik atau bermuka dua. Sehingga di hadapan orang yang ia adu domba ia akan tetap terlihat baik padahal di belakangnya tanpa sepengetahuan orang itu, ia bersikap jahat dengan menjelek-jelekkan orang yang ia adu domba. Adapun bahaya namimah, adu domba, dalam Islam sangat besar. Bukan tidak ada alasan mengapa Islam mengharamkan perbuatan namimah atau adu domba.
Selain merupakan perbuatan tercela yang berujung dosa, adu domba juga memiliki berbagai bahaya jika perbuatan itu tidak dihentikan. 5. Akibat adu domba dalam Islam. 1. Adu domba merupakan perbuatan dosa, dan neraka adalah balasan daripadanya. 2. Adu domba dapat menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan sesama Muslim. 3. Adu domba merupakan pemicu terputusnya tali silaturahmi dan tali persaudaraan. 4. Adu domba bisa berujung pada terjadinya pertikaian fisik seperti perkelahian yang memberikan kerugian baik fisik maupun materi. 5. Setelah perbuatan adu domba itu terbongkar, orang lain justru akan berbalik menjadi tidak menyukai si pelaku adu domba tersebut. Lantas, bagaimana kita sebagai Muslim untuk menghindari perilaku adu domba tersebut? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan adu domba, an-namimah. 1. Meningkatkan takwa kepada Allah. 2. Mulai dari diri sendiri untuk menyadari bahwa adu domba merupakan perbuatan tercela yang berakibat dosa. 3. Menghindar daripada hal-hal yang bisa menyebabkan adu domba seperti bergosip. 4. Menjalin silaturahmi yang baik terhadap sesama Muslim. 5. Biasakan diri bersikap ramah dan jujur. 6. Selalu meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian, apabila suatu ketika kita mendapati seorang yang memberikan berita fitnah atau berniat menyebar luaskan adu domba kepada kita, maka seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dan setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, adu domba, dikatakan kepadanya, Fulan telah berkata tentangmu begini-begini, atau melakukan ini dan ini terhadapmu, maka lakukanlah perkara berikut ini. Sedangkan cara menyikapi orang yang suka mengadu domba yaitu, 1. Jangan pernah membenarkan perkataan dari mereka yang berniat untuk mengadu domba. 2. Berikan nasihat agar ia tersadar bahwa perbuatan adu domba yang ia lakukan adalah salah. 3. Orang yang melakukan adu domba adalah orang yang dibenci Allah. 4. Jangan berprasangka buruk pada orang yang menjadi korban adu domba. 5. Jangan mencurigai, memata-matai, maupun mencari-cari aib dari orang yang menjadi korban adu domba. 6. Jangan ikut-ikutan melakukan adu domba. Demikian uraian singkat mengenai bahayanya adu domba, an-namimah, dalam Islam. Semoga kita terjauhkan dari perilaku jahat tersebut, sehingga kita akan terselamatkan di dunia dan akhiratnya. Amin. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.